Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 mata kuliah perkembangan peserta didik. Perkenalkan, nama saya Mesya Putrianiati, NPM 201842020003, dan teman saya Erisa Okviani, NPM 201842020007. Kami akan menyampaikan materi dengan judul karakteristik perkembangan remaja B. Karakteristik perkembangan moralitas. Moral merupakan suatu kebutuhan penting bagi remaja, terutama sebagai pedoman untuk menemukan identitas dirinya, mengembangkan hubungan personal yang harmonis, dan menghindari konflik-konflik peran yang selalu terjadi dalam masa transisi. Moral menurut Kohlberg adalah bagian dari penalaran atau reasoning, sehingga ia pun menamakannya dengan penalaran moral dalam moral reasoning. Orang yang bertindak sesuai dengan moral adalah orang yang berdasarkan tindakannya atas penilaian baik buruknya sesuatu. Karena lebih bersifat penalaran, maka perkembangan moral menurut Kohlberg bersejalan dengan perkembangan nalar sebagaimana yang dikemukakan oleh Piaget. Makin tinggi tingkat penalaran seseorang menurut tahap-tahap perkembangan Piaget tersebut, makin tinggi pula tingkatan moralnya. Tingkatan perkembangan moral menurut Kohlberg. 1. Yaitu prakonvensial moralitas. Pada level ini, anak mengenal moralitas berdasarkan dampak yang ditimbulkan oleh suatu perbuatan, yaitu menyenangkan berupa hadiah atau menyakitkan berupa hukuman. Yang kedua yaitu konvensional. Suatu perbuatan dinilai baik oleh anak apabila mematuhi harapan otoritas atau kelompok. Yang ketiga yaitu pasca konvensional, yaitu pada level ini aturan dan institusi dari masyarakat tidak dipandang sebagai tujuan akhir, tetapi diperlukan sebagai subjek. Anak mentaati aturan untuk menghindari hukuman kata hati. Tahap perkembangan moral menurut Kohlberg. Yang pertama yaitu orientasi kepatuhan dan hukuman pemahaman anak tentang baik dan buruk ditentukan oleh otoritas. Kepatuhan terhadap aturan adalah untuk menghindari hukuman dari otoritas. Yang kedua yaitu orientasi hedonistik. Instrumental, suatu perbuatan dinilai baik apabila berfungsi sebagai instrumen untuk memenuhi kebutuhan atau keputusan diri. Yang ketiga yaitu orientasi anak yang baik, tindakan berorientasikan pada orang lain. Suatu perbuatan dinilai baik apabila menyenangkan bagi orang lain. Yang keempat yaitu orientasi keteraturan dan orientasi perilaku yang dinilai baik adalah menunaikan kewajiban, menghormati otoritas, dan memelihara ketertiban sosial. Yang kelima yaitu orientasi kontrol sosial legalistik adalah semacam perjanjian antara dirinya dan lingkungan sosial. Perbuatan dinilai baik apabila sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. Yang keenam yaitu orientasi kata hari, kebenaran ditentukan oleh kata hati, sesuai dengan prinsip-prinsip etika universal yang bersifat abstrak dan penghormatan terhadap martabat manusia. Keagamaan remaja. Keagamaan ialah segala sesuatu yang berkaitan dengan agama, baik nilai moral, sikap, maupun perilaku individu yang dilandasi nilai moral dan sikap dalam ajaran agama. Dalam suatu studi yang dilakukan Goldman tahun 1962 tentang perkembangan pemahaman agama, anak-anak dan remaja dengan latar belakang teori perkembangan kognitif Piaget, ditemukan bahwa perkembangan pemahaman agama remaja berada pada tahap 3, yaitu formal operasional religious thought, di mana remaja memperlihatkan pemahaman agama yang lebih abstrak dan hipotesis. Hasil penelitian Sanders tahun 1998 menunjukkan bahwa individu yang tidak matang dalam satu tahap psikososial sebagaimana diajukan Erikson akan berdampak pada rendahnya keyakinan dalam beragama. Ketidakmampuan untuk menyelesaikan krisis yang terjadi pada satu tahap akan dengan sendirinya mengganggu perkembangan tahap berikutnya.
Ketidakmampuan tersebut pada akhirnya juga akan mempengaruhi tingkat kepercayaan eksistensial seseorang. Seseorang individu hidup dalam lingkungan sosial yang lebih luas dan dirinya tidak mungkin melepaskan lingkungan tersebut. Bila pengaruh lingkungan itu kuat dan bersifat mendukung kepercayaan atau keyakinan yang dimiliki remaja, maka remaja akan terbantu dan menyelesaikan krisisnya. Sebaliknya, bila pengaruh lingkungan itu kuat dan tidak membantu atau malah mengganggu proses penyelesaian krisis kepercayaan kepada Tuhan yang dialami remaja, maka akan mengakibatkan remaja akan mengalami krisis kepercayaan kepada Tuhannya yang tidak terselesaikan. Implikasi karakteristik perkembangan moralitas dan keagamaan remaja dalam pendidikan. 1. Memberikan pendidikan moral dan keagamaan melalui kurikulum tersembunyi atau hidden curriculum, yakni menjadi sekolah sebagai atmosfer moral dan agama secara keseluruhan. Kedua, memberikan pendidikan moral langsung atau direct moral education, yakni pendidikan moral dengan pendekatan pada nilai dan juga sifat selama jangka waktu tertentu atau menyatukan nilai-nilai dan sifat-sifat tersebut ke dalam kurikulum. Yang ketiga, menjadikan pendidikan wahana yang kondusif bagi peserta didik untuk menghayati agamanya, tetapi tidak hanya sekedar bersifat teoritis, melainkan penghayatannya yang benar-benar dikonstruksi dari pengalaman keberagamaan. Yang keempat, memberikan pendekatan moral melalui pendekatan klarifikasi nilai atau value clarification, yaitu pendekatan pendidikan moral tidak langsung yang berfokus pada upaya membantu siswa untuk memperoleh kejelasan mengenai tujuan hidup mereka dan apa yang berharga untuk dicari. Dalam klarifikasi nilai, kepada siswa diberikan pertanyaan dan mereka diharapkan untuk memberi tanggapan baik secara individual maupun secara kelompok. Tujuannya adalah untuk mendorong siswa menentukan nilai mereka sendiri dan menjadi peka terhadap nilai yang dianut orang lain. Yang kelima, membantu peserta didik mengembangkan rasa ketuhanan melalui pendekatan spiritual parenting. Menurut Erikson, dalam Marx dan kawan-kawan tahun 1989, kemandirian merupakan usaha untuk melepas diri dari orang tua dengan maksud untuk menemukan dirinya melalui proses mencari identitas ego, yaitu berdiri sendiri. Kemandirian merupakan suatu sikap otonomi di mana peserta didik secara relatif bebas dari pengaruh penilaian, pendekatan, dan keyakinan orang lain. Dengan otonomi tersebut, peserta didik diharapkan akan lebih bertanggung jawab terhadap dirinya sendiri. Kemandirian pada remaja lebih mengarah ke tindakan yang melibatkan hati dan pemikirannya atau psikis. Pada tahun 1993, Steinberg membedakan karakteristik kemandirian menjadi 3 bentuk, yaitu yang pertama, kemandirian emosional, yakni aspek kemandirian yang menyatakan perubahan kedekatan hubungan emosional antara individu. Yang kedua, kemandirian tingkah laku, yakni suatu kemampuan untuk membuat keputusan-keputusan tanpa tergantung pada orang lain dan melakukannya secara bertanggung jawab. Yang ketiga, kemandirian nilai, yakni kemampuan memaknai seperangkat prinsip tentang benar dan salah, tentang apa yang penting dan apa yang tidak penting. Karir remaja. Karir sering diartikan sebagai pekerjaan atau profesi yang menghasilkan sesuatu dalam memenuhi kebutuhan hidup. Pekerjaan tidak serta-merta merupakan karir. Karir lebih memerlukan persiapan dan perencanaan yang matang daripada hanya sekedar mendapat pekerjaan yang sifatnya sementara waktu. Faktor yang mempengaruhi perkembangan karir remaja dibagi menjadi 2 bagian. Yang pertama, faktor internal. Motivasi dalam diri anak, kesadaran anak pada kemampuan dan minat yang dimiliki. Yang kedua, faktor internal, keluarga, pendidikan sekolah, lingkungan sekitar, baik itu teman sebaya ataupun media informasi.
Menurut Holland, ada 6 tipe kepribadian yang perlu dipertimbangkan saat mencari kecocokan antara aspek-aspek psikologi seseorang pada karir mana yang akan dipilih, yaitu 1. Realitas. Orang yang memperlihatkan karakteristik maskulin. 2. Intelektual. Orang-orang ini memiliki orientasi konseptual dan teoritis. Yang ketiga, sosial. Orang-orang ini sering memperlihatkan terakhir peminimum. Keempat, konvensional. Orang-orang ini memperlihatkan ketidaksengajaannya terhadap kegiatan yang tidak teratur dan rapi. Yang kelima, menguasai atau enterprising. Orang-orang ini menggunakan kata-katanya untuk memimpin orang lain, mendominasi orang lain. Artistik. Mereka adalah orang-orang yang lebih suka berinteraksi dengan dunia mereka melalui ekspresi seni, menghindari situasi interpersonal serta konvensional dalam banyak kasus. Perkembangan kemandirian peserta didik dan implikasinya bagi pendidikan. 1. Mengembangkan proses belajar mengajar yang demokratis, yang memungkinkan anak merasa dihargai. Kedua, mendorong anak untuk berpartisipasi aktif dalam pengambilan keputusan dan dalam berbagai kegiatan sekolah. Ketiga, memberi kebebasan kepada anak untuk bereksplorasi lingkungan, mendorong rasa ingin tahu mereka. Isu dan permasalahan remaja. Menurut Gunarsa tahun 1989, beberapa karakteristik remaja yang dapat menimbulkan berbagai permasalahan pada diri remaja yaitu 1. Kecanggungan dalam pergaulan dan kekakuan dalam gerakan. Kedua, ketidakstabilan emosi. Ketiga, adanya perasaan kosong akibat perombakan pandangan dan petunjuk hidup. Keempat, adanya sikap menentang dan menantang orang lain. Kelima, pertentangan di dalam dirinya sering menjadi pangkal penyebab pertentangan dengan orang tua. Implikasi permasalahan remaja bagi pendidikan. 1. Hendaknya seorang guru mengadakan program dan perlakuan layanan khusus bagi siswa remaja pria dan siswa remaja wanita. Seperti contoh dalam pembelajaran anatomi, fisiologi, dan pendidikan olahraga. Kedua, memperhitungkan kemampuan dasar intelektual atau IQ, bakat khusus atau aptitudes, di samping aspirasi atau keinginan orang tuanya dan siswa yang bersangkutan. Pada masa penjurusan atau pemilihan dan penentuan program studi. Ketiga, seorang guru atau pendidik memahami dan mengurangi masalah-masalah yang mungkin timbul bertalian dengan perkembangan fungsi-fungsi kognitif, afektif, dan kepribadiannya. Sekian materi yang dapat kelompok kami sampaikan. Bila ada salah kata dan pengucapan, kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.